enak berobat. Iya kaget. Itu masih di dokter tuh jam 1 saya. Iya. Kita doakan ya semua lancar ya. Iya. Iya, terima kasih Ya, Pak John. luar biasa. Praise the Lord. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pak Lukas sudah bergabung ya bersama kita. Oke, mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John Serbunan Amin. buat waktu kesempatan diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Selamat pagi buat waktu di Indonesia dan selamat malam buat Omar Rosalin bersama Opa Bro yang ada di Jerman. Terima kasih Pak Lukas. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita kasih buat bagaimana ada pada hari ini kembali itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Dan yang teristimewa lagi kita boleh memasuki di bulan yang baru yaitu di bulan Desember ya. Bagi Indonesia di Jerman masih akhir Oktober ya, akhir November ya Oma. Akhir November ya. Ya, tinggal 2 jam lagi. Iya. Kita mengucap syukur kita sudah masuki bulan baru di bulan Desember. Biarlah bulan Desember ini merupakan bulan penuh keberkahan buat kita semuanya. Amin. Yang penuh sukacita, kita yakin percaya pertolongan Tuhan mujizat masih ada nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang percaya bahwa pertolongan Tuhan mujizat Tuhan masih ada, kita bisa melambaikan tangan dan kita berikan tepuk tangan pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh baik, sangat baik bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini waktu Indonesia dan pada waktu malam waktu Jerman, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah Gereja CLCC Zoom online hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Nederland. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader pembicara oleh Pastor John Serbunan, yang ketiga doa properti oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, yang keempat pengumuman oleh Bapak Bruri Tikowalu dari Jerman, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Serbunan, yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja sesi Zoom online hari Jumat tanggal 1 Desember. Ini bunga pinggir jalan nih. Ya. Kita akan mari kita bersatukan hati kita untuk berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami saudara bersaudara kembali bersama-sama untuk datang di hadapan-Mu, untuk mau bersama-sama datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Untuk memuji, menyembah, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir ada di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang mau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Biarlah hadirat Tuhan hadir ada buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Jamah kami, urapi kami ya Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Yang sedih Kau sudah berikan penghiburan, yang susah sudah Kau berikan jalan keluar buat kami ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan hadapan-Mu pagi hari ini boleh menjadikan rupa yang harum buat nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersepakat sehati, kami tolak ada kuasa intervensi yang mengganggu jalannya ibadah kami ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Kristus. Engkau keluar dari ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan hari Tuhan benar-benar ada pada pagi hari ini. Kami terima buat kami pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami akan memulai ibadah kami ini. Kami tabiskan hanya di dalam Bapa Putra Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih yang Kau jadikan kami semua
adalah rumah doa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ku bawa hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Jadikan kami rumah doa bagi segala bangsa. Biar segenap umat-Mu datang sujud memuji, menyembah. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Oh, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari katakan, penuhi hatiku Tuhan, penuhi hati. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari katakan sama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Tapi bawa hidup kami, mari Tuhan, jadikan kami rumah doa dari segala suku bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh indah. Mari katakan sekali lagi. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh penuhi hatiku sekarang, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari di hadapan Tuhan kita katakan sama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku
semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ini doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang sungguh baik. Biarlah segala suku bangsa datang sujud menyembah kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini lagi bagi Tuhan ya. Kini saatnya kita ada di dalam hadirat Tuhan, bersujud menyembah Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang sungguh baik. Ya Tuhan yang Maha Mulia ada di sini dan kita datang sujud menyembah Dia di pagi hari. Satu Tuhan dan Raja yang berkuasa sampai selama-lamanya, kami sujud menyembah kepada-Mu. Berkatakan mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk senap umatnya. Berkatakan mulia, sembah Raja mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh ya, kerajaannya dari surga datang untuk senap umatnya. Kami hendak memuji menyembah-Mu Tuhan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
sembah Raja mulia. Tadi bisa mengatakan Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa, suci dan mulia Tuhan. Oh mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk selamat umatnya. Haleluya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya, hormat dan muliakan Dia, Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Katakan, jadi Raja. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah dibangkitkan jadi Raja. Yang kami puja di pagi hari ini adalah Yesus. Haleluya. Itu hutan bangunan sudah Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah dalam hidup kami semua. Amin. Ya, shalom Bu Indriani. Tuhan sudah bergabung bersama kita ya. Nanti doa untuk firman Tuhan Ibu Indriani, tapi kita akan naikkan pujian ini dulu bagi Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, semuanya katakan, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Biarlah segala yang bernafas memuji Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Raja, kami datang menyembah Yesus. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau dimuliakan, Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Ya, selamat pagi. Shalom semuanya. Shalom. Praise the Lord. Satukan hati kita berdoa. Bapak, selamat pagi Bapak. Puji syukur hanya bagimu Bapa, pagi hari ini kami dapat beribadah semua dalam keadaan sehat. Itu Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan hanya hormat bagimu Tuhan. Dan kami percaya Kau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah pagi hari ini dan melawat kami semua. Kami percaya Tuhan masih ada saat ini. Saat kami hadir Tuhan, Kau menyertai kami semuanya dan berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran apa yang dikatakan oleh hamba-Mu akan menjadi berkat bagi kami semua. Dan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan ini Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam dan akan melakukan sesuai firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa yang sangat indah telah dinaikkannya dari kota Sidoarjo. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di pagi ini. Dalam sorotan tema kita yang diangkat pagi hari ini, haleluya, adalah gagasan misi Tuhan, ya. Rupanya Tuhan itu punya gagasan, itu sama dengan ide, ya. Itu sama dengan sesuatu yang benar-benar kreativitas sekali, ya. Gagasan misi Tuhan. Jadi Tuhan bukan cuma punya gagasan, tapi dia juga punya misi, ya. Saudara-saudara, untuk memahami tema kita pagi ini,
Kita akan lihat terlebih dahulu dari Yesaya 55 ayat yang ke-8. Dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pagi ini buat kita sekalian. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab diambil dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Sebab rancanganku, K besar itu ku, itu Tuhan ya, bukanlah rancanganmu, mu M kecil itu saudara saya sebagai umat Tuhan. Dan jalanmu, M kecil ya, jalan kita, bukanlah jalanku, bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, terkadang rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu berbeda. Jalan kita dengan jalan Tuhan itu berbeda, saudaraku ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah besar kasih setia Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, gagasan misi Tuhan ini juga memang semua sudah di planning ya, sudah dirancang oleh Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan itu Bapak Ibu sekalian, terkadang ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal. Kenapa, saudaraku? Yang berhasil dia berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, dia ikut maunya Tuhan. Sementara yang gagal, dia ikut maunya dia, saudaraku ya. Seperti Petrus, sebelumnya memang dia gagal, tidak berhasil menangkap ikan, satu ekor ikan pun, karena dia berjalan menurut rancangan dia, menurut kemauan dan kehendak dia. Tetapi pada saat dia sadar kegagalannya, dia tidak mendapat satu ekor ikan pun semalam-malaman. Dan waktu berjumpa dengan Yesus dan dia saat terbuka kepada Yesus, tidak ada satu ekor ikan pun yang dia tangkap. Itulah Petrus, dia menyadari kegagalannya dan Tuhan perintahkan dia sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Ketika Petrus mulai mengikuti gagasan misinya Tuhan, mengikuti idenya Tuhan, mengikuti rancangan-rencana Tuhan yang sudah di-planning, ternyata hasilnya berbeda. Tuhan memberkati Petrus dalam pekerjaannya, dia menangkap sejumlah besar ikan yang begitu banyak. Saya tahu ikan yang ditangkap itu ada berapa banyak? Ada 154 ekor ikan yang ditangkap. Itulah Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang berhasil adalah ketika mereka mengikuti gagasan misi Tuhan. Mereka mengikuti idenya Tuhan, rancangan Tuhan, bukan rancangannya sendiri ya. Saudara terkasih Tuhan ini penting. Saudara, gagasan rancangan Tuhan itu sepertinya tidak dapat ya diselami dengan akal manusia, dan juga gagasan rencana Tuhan terkadang tidak masuk di akal ya, tidak masuk logika saudaraku. Itu disebut unlogic dan mendatangkan yang terbaik dan penuh dengan damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, Tuhan kalau bekerja itu di luar nalar, di luar akal manusia, di luar logika manusia suatu ya, di luar sesuatu yang dipikirkan manusia. Itu kalau Tuhan sudah kerjakan itu memang dahsyat sekali ya. Itu yang disebut dengan mujizat saudaraku. Saya percaya saudara kasih Tuhan, semua kita ini ada di dalam rancangan Tuhan. Siapa percaya bahwa hidup kita, saudara saya, ada dalam rancangan Tuhan, lambaikan tangan. Dan ketahuilah ini suatu rancangan Tuhan, gagasannya Tuhan, ide misinya Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan manusia boleh gagal, rencana orang hebat boleh gagal, rencana orang-orang berkuasa boleh gagal, rencana orang-orang terkenal boleh gagal, rencana para pakar ahli ekonomi pun bisa gagal. Ya, rancangan-rancangan para medis pun bisa gagal, tapi rancangan Tuhan, rencana Tuhan, ide misinya Tuhan tidak pernah gagal. Sekarang pertanyaannya, kita mau ikut siapa? Mau ikut rancangan Tuhan atau kita mau ikut rancangan diri kita sendiri atau mengikuti rancangan manusia? Saya berdoa supaya pagi ini saudara saya mengikuti rancangan Tuhan. Pada waktu Yesus sedang mengajar dari pagi sampai siang, rupanya sudah waktunya mereka harus makan karena sudah siang mereka makan. Namun di tempat itu tidak ada pabrik roti, tidak ada pabrik air mineral, saudaraku ya. Tidak ada juga pabrik ikan di sana, saudaraku. Tapi Yesus
dengan rancangan yang luar biasa, meskipun sekalipun akal manusia berkata tidak mungkin. Anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan, saudaraku, secara logika manusia, hitung-hitungan manusia, matematika manusia, tidak mungkin bisa memberi makan sekian banyak orang itu. Itu ada yang hadir kira-kira diperkirakan dari sekitar 5.000 orang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, saudaraku. Kalau katakanlah seorang pria, seorang bapak, dia datang bawa istrinya, saudaraku. Jadi 5.000 kali 2 sudah 10.000. Nah, mungkin dia khawatir anaknya di rumah sendirian di sana. Dia berpikir bagaimana dengan anaknya ini, saudaraku. Daripada dia takut anaknya ditinggal sendirian, dia ajak lagi anaknya. Jadi 5.000 kali 3, suami istri sudah 2, tambah anaknya 1 aja, jangan 5, satunya aja. Jadi 5.000 kali 3 sudah 15.000. Saudara-saudara, dengan 2 ekor ikan dan 5 roti, Yesus mengangkat ke atas kepada sorga, kepada Bapa di sorga, dan dia mengucap syukur. Saat dia mengucap syukur, langsung di situ mujizat pelipat gandaan terjadi. Saudaraku, rancangan Tuhan, ya, gagasan Tuhan, itu adalah misinya Tuhan. Tuhan ingin berbuat sesuatu yang dahsyat supaya engkau dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan pembuat keajaiban. Amin. Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau doakan atau pikirkan, ya. Saudara kasih Tuhan, dan hal ini dapat kita pelajari terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku sekalian, dari ayat-ayat tersebut, saudara-saudara, kita tentunya menemukan di sini ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui gagasan misi Tuhan. Tuhan itu sang misioner, seorang yang punya gagasan untuk misi penyelamatan. Maka Tuhan ingin juga kita bergerak di dalam misinya Tuhan, bukan misinya manusia. Misinya Tuhan adalah misi keselamatan, saudaraku. Mari kita lihat siapakah orang percaya yang mengetahui gagasan misinya Tuhan. Mari kita lihat siapa dia, saudaraku. Dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini dia, ada M yang pertama. Ini penting, saudaraku, ya. M yang pertama yaitu mengerti. Mengerti dulu, ya. Mengerti dulu. Segala sesuatu dimulai dari sesuatu harus dimengerti. Mengerti caranya Tuhan Yesus mengizinkan penganiayaan itu, tujuannya apa? Ada tujuannya. Agar mereka tersebar untuk memberitakan Injil. Jadi pada waktu itu murid-murid hanya kumpul di Yerusalem, ya. Yerusalem itu adalah pusat penyembahan, ada bait Allah di sana, mereka hanya kumpul di situ, mereka tidak mau kemana-mana, mereka tidak mau beritakan Injil keluar Yerusalem. Namun Tuhan izinkan di Yerusalem terjadi penganiayaan, supaya apa? Akhirnya murid-muridnya mereka menyebar kemana-mana untuk mereka memberitakan Injil. Itu ide gagasannya Tuhan, dahsyat, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 18. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 9 atau 18? Oh, 19, sorry. Iya. Iya. Sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Amin. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan, lihat di sini, saudara. Tuhan punya cara supaya orang-orang ini, murid-murid Tuhan, jangan ngumpul di situ. Mereka harus tersebar kemana-mana. Nah, cara Tuhan supaya mereka bisa tersebar itu gimana? Lewat penganiayaan. Berarti ada masalah, ya. Ada problem, ada tantangan di sini, saudaraku. Ada, saudaraku, penderitaan di sini, supaya apa? Murid-murid jangan kumpul di Yerusalem, jangan tinggal dalam zona nyaman. Mereka harus keluar memberitakan Injil. Nah, terkadang Bapak Ibu sekalian, Tuhan lihat umat Tuhan ketika ada di zona nyaman, mereka mulai malas lagi berdoa, mulai malas lagi beribadah, mulai malas lagi memuji menyembah Tuhan. Tuhan izinkan masalah terjadi. Supaya apa? Mereka bergerak, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu caranya Tuhan luar biasa. Jadi, saudara Tuhan, ini adalah gagasan misinya
misinya Tuhan. Lewat penganiayaan ini, murid-murid mereka mulai pergi memberitakan Injil, saudaraku. Mereka beritakan Injil, mereka tersebar kemana? Ada 2 kali disebutkan kata tersebar di dalam ayat ini, ya. Saudaraku, 2 kali disebutkan tersebar. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, itu mempunyai makna yang luar biasa. Jadi jangan tinggal diam, harus tersebar, saudaraku. Memberitakan Injil. Nah, orang-orang yang pergi memberitakan Injil ini adalah gagasan misi Tuhan. Jadi Tuhan panggil kita bukan cuma untuk duduk diam manis, lalu kita dengar firman, lalu selesai, lalu akhirnya kita tidak ngerti apa-apa, jadi bungu, saudara. Nah, Tuhan ingin ketika kita dengar firman Tuhan, kita mengerti, oh, sekarang Tuhan mau pakai aku, seperti tadi pujian yang kita nyanyikan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ini misinya Tuhan, saudaraku. Misinya Tuhan supaya semua suku bangsa ini datang menyembah Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Tuhan pakai orang-orang yang dia siapkan untuk pergi, untuk bergerak, tidak diam, saudaraku. Sekarang zamannya teknologi canggih, ya. Kita ada di era digitalisasi, saudaraku. Nah, semua serba digital, online, saudaraku. Nah, ini adalah media yang Tuhan siapkan, kita bisa beritakan Injil. Ya, puji Tuhan di grup kita, CLCC, ya, Bapak Ibu sekalian begitu aktif, ya. Rosalin juga malam sebelum tidur sudah kirim lagi berita-berita, kabar-kabar baik, saudaraku, untuk membangun iman, ya. Nah, saya rindu bukan cuma untuk kalangan kita sendiri aja, tapi untuk orang-orang di luar sana, saudaraku. Beritakan Injil kepada mereka. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini penting. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar keselamatan. Injil itu adalah kabar kesukaan bagi dunia. Waktu malaikat-malaikat itu datang kepada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba di malam hari, dan malaikat itu beritahukan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud yang kita rayakan sebagai Natal itu, ya. Dan itulah kabar kesukaan bagi dunia, ya. Kesukaan bagi dunia. Oh, saudara-saudaraku, Injil kabar baik, kabar kesukaan, kabar pembebasan yang membebaskan orang-orang terikat terbelenggu, saudaraku. Injil itu membawa pengharapan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa. Dan saya katakan Injil juga adalah kekuatan Allah. Kalau saudara hari ini merasa kekuatanmu mulai merosot, mulai menurun, mulai melemah, saudaraku, sekarang Tuhan ingin engkau datang kepada sumber kekuatan. Apa itu sumber kekuatan? Yaitu firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Beritakan Injil Yesus Kristus. Dan itu yang Tuhan mau, cara supaya saudara bergerak, ya. Jangan diam di tempat, saudaraku. Nah, saudara juga bisa membagikan, saudaraku, yang saudara terima undangan, ya, setiap pagi maupun malam, bagikan ke broadcast, sebarkan itu sebanyak-banyak, supaya apa? Banyak orang yang mendengar Injil pada saat mereka hadir dalam kebaktian Zoom online kita ini. Saudara, nanti juga dalam kebaktian Natal tanggal 9 kita buka juga lewat Zoom. Jadi Bapak Ibu yang ada di luar Pulau Jawa, seperti Ibu Weli di Papua, Ibu Rosalin di Jerman, Pak Bruno di Jerman, Ibu Kesia di Hong Kong, dimanapun di luar Pulau Jawa ini atau di luar kota, saudara bisa ikut lewat Zoom, ya, Zoom online. Jadi kalau waktu Indonesia Barat jam 7, ya, tinggal menyesuaikan saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jangan lupa, saudaraku, nanti tanggal 9 kita doakan untuk acara Natal kita supaya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang pertama. Jadi nanti saudara kasih Tuhan, nanti panitia akan mencatat yang berapa yang hadir supaya itu memang disediakan, ya, supaya kursinya memang kita tidak sampai 100, hanya maksimal itu 75 aja, karena mengingat itu ruangannya enggak terlalu besar, ya, jadi kita tambah tenda di luar sedikit. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ini, ya, bisa langsung catat namanya supaya semua bisa dipersiapkan dengan baik. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat yang kedua. Gagasan misi Tuhan. Siapakah orang yang mengerti gagasan misinya Tuhan? Mari kita lihat. Siapa dia? Yang kedua, dia adalah orang percaya yang setelah dia mengerti, nah sekarang tugas dia adalah membangun, saudaraku. Orang tidak akan membangun kalau dia tidak mengerti. Dia harus mengerti dulu baru dia membangun, ya. Yang kedua, membangun apa, saudaraku? Dia membangun hubungan baik agar apa, saudara-saudara, terjalin komunikasi yang baik
di antara perbedaan ras, orang-orang dari berbagai macam ras yang berbeda, suku bangsa yang berbeda. Jadi ini perlu membangun hubungan baik, saudara. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kisah Rasul 11 ayat 20. Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya, memberitakan Injil. Injil yang diberitakan bagaimana? Isinya apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sebelum mereka memberitakan Injil, saudara, mereka sudah mengerti. Sekarang mereka membangun. Mereka membangun apa? Membangun baik, ya, hubungan baik. Kalau hubungan baik itu sudah terbangun, maka komunikasi itu akan baik, ya. Apapun yang dia sampaikan, itu orang bisa menerimanya, orang bisa bahagianya. Tapi kalau hubungan tidak baik, biar ngomong apapun orang tidak mau tanggapi, orang tidak mau dengar, ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting, satu gagasan misinya Tuhan. Tuhan ingin yang kedua setelah kita mengerti, saudaraku, akan poin yang pertama tadi itu, sekarang poin yang kedua, kita membangun hubungan yang baik, ya. Jaga hubungan baik, saudaraku, supaya komunikasi kita ini baik, ya. Komunikasi kita baik dengan Tuhan, komunikasi kita baik dengan sesama, dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman, ya. Ini penting, saudaraku. Dan ini rahasia, ini adalah gagasan misinya Tuhan. Lalu mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, gagasan misinya Tuhan. Siapakah orang percaya yang mengerti gagasan misinya Tuhan? Tadi yang pertama dia mengerti, setelah dia mengerti, kemudian dia mulai membangun. Setelah dia membangun, yang ketiga, ada M yang ketiga. M yang ketiga yaitu sekarang dia mengikuti. Dia mengikuti apa? Dia mengikuti pergerakan dari arah langkahnya Tuhan dan tangan Tuhan yang menyertai hidupnya. Mari kita lihat, ya, dalam Kisah Rasul 11 ayat 21. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Amin. Oh, ini dahsyat sekali. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Makanya Bapak Ibu kalau mau disertai Tuhan, jangan diam di tempat. Jangan tidak berbuat sesuatu, lakukan sesuatu. Saudaraku, baru Tuhan akan menyertai engkau, saudaraku, ya. Jadi penyertaan Tuhan itu yang kita perlukan. Musa di dalam doanya dia bilang, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Berangkat dari sini kami butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Kami butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Apa artinya kita berjalan tanpa Tuhan menyertai kita? Sia-sia, saudaraku. Nah, supaya kita disertai Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, kita ikuti gagasan misinya Tuhan ini. Ya, ikuti aja. Pergerakan dari arah langkahnya Tuhan. Tuhan bergerak, kita bergerak. Tuhan diam, kita diam. Tuhan maju, kita ikut maju. Amin, saudaraku. Ini penting. Dan kemudian kita mengikuti bagaimana tangan Tuhan menyertai hidup kita, saudaraku. Yusuf itu seorang yang luar biasa, saudaraku. Meskipun awalnya itu sepertinya buruk, sepertinya tidak baik, sepertinya benar-benar itu membuat sesuatu yang sangat menyedihkan dalam kehidupannya. Awal mulanya seperti orang bilang tidak baik, tidak menyenangkan, ya, tidak enak. Yusuf mengalami keadaan prosesnya Tuhan, tapi dia ikuti aja. Dia dimusuhi, dibenci saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur, setelah itu diangkat lagi, dikeluarkan dari sumur, dijual lagi kepada saudara kafilah Mesir. Saudara, dan orang itu bawa Yusuf ke Mesir. Yusuf di sana dipekerjakan di rumah Potifar majikannya. Sudah enak-enak, Yusuf sudah disertai Tuhan. Yusuf difitnah lagi, melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Tapi Yusuf, Tuhan sertai dia, Tuhan bela dia, meskipun dibuang ke dalam penjara, justru di penjara Tuhan punya cara, saudaraku. Ya, di sana misinya Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi dua temannya, dan itu benar-benar terjadi, saudaraku. Yang satu dikembalikan ke posisinya, yaitu juru minum, dan yang satu juru roti digantung sebagai hukuman bagi dia. Apa yang Yusuf nyatakan itu benar-benar terjadi. Suatu hari ketika Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapkan arti mimpi itu, Tuhan persiapkan Yusuf, salah satu. Dan Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun itu, dan Firaun tercengang, Firaun begitu kaget, Firaun begitu, saudaraku, ya,
termangu-mangu, dia terkagum-kagum tentang apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Dan akhirnya Firaun angkat Yusuf menjadi seorang nomor 2 setelah Firaun. Jadi Yusuf menjadi kepala pemerintahan, dia menjadi perdana menteri, saudaraku. Jadi nomor 1 raja sebagai yang menguasai, saudaraku, di dalam itu kerajaan Mesir itu, saudaraku. Tapi untuk urusan pemerintahan, urusan logistik, ekonomi, keuangan, segala macam, setelah itu diserahkan pada Yusuf. Ya, Bapak Ibu, ini misinya Tuhan. Sehingga Yusuf hadir di Mesir, dipersiapkan Tuhan untuk menolong saudara-saudaranya yang dalam keadaan kelaparan. Ya, saudara-saudara yang dulu membenci dia, memusuhi dia, memfitnah dia, mereka begitu melakukan hal yang jahat pada Yusuf. Ternyata mereka malu ketika mereka tahu bahwa mereka yang dulu menjahati Yusuf, mereka dulu sudah tidak suka, memusuhi Yusuf, mereka benci pada Yusuf. Ternyata dia dipersiapkan untuk memberkati mereka, untuk melakukan yang baik bagi mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini penting, saudaraku. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya di kemudian hari. Justru orang-orang yang kita perlakukan tidak baik itu, suatu hari mereka akan dipersiapkan Tuhan untuk menolong kita, saudara-saudaraku. Ya, saya baru mengerti rahasia ini. Oh iya, ternyata betul. Dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, kita mengikuti aja apa yang menjadi misinya Tuhan, bukan misinya kita. Mari kita lihat lalu apa hasilnya, saudara-saudaraku, bagi orang yang mengerti tentang gagasan misinya Tuhan. Lihat ya, yang pertama ini dia. Yang pertama ini dia, saudara-saudara. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudara, apa yang terjadi? Dia menginjili bukan ke kalangan sendiri saja, tetapi kepada bangsa lain. Mari kita lihat di dalam ayat ini. Kisah Rasul 11 ayat 19. Iya, Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Amin. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja, ya, Jew only. Jadi orang Yahudi saja. Nah, Tuhan ingin bukan cuma orang Yahudi saja, tapi orang-orang di luar Yahudi. Seperti dikatakan di sini, ada apa, saudaraku? Ya, bangsa Fenisia, kemudian Siprus, kemudian Antioquia. Nah, ini perlu Injil harus diberitakan kepada orang-orang ini. Jadi lihat ya, orang-orang percaya yang mengerti gagasan misinya Tuhan itu, yang taat pada firman, dia menginjili bukan untuk kalangan sendiri, bukan untuk orang Kristen saja yang sudah percaya Yesus, tapi orang-orang yang belum percaya Yesus itu perlu diinjili juga ya. Karena memang di dalam kalangan kita masih banyak yang belum bertobat, saudaraku ya. Masih banyak yang belum mengerti akan firman. Mereka Kristen-Kristen KTP, saudaraku ya. Itu di dalam kalangan kita, saudaraku. Juga ada Kristen tapi imannya tidak bertumbuh ya. Jadi Kristen tapi Bapak Ibu sekalian, dia belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jadi Kristen tapi dia belum sungguh-sungguh bertobat, saudaraku. Jadi Kristen tapi dia masih hidup dalam keadaan duniawi, masih hidup dalam penyembahan berhala, saudaraku. Nah, mereka perlu diinjili. Tapi bukan untuk kalangan Kristen saja, tapi di luar kalangan Kristen pun kita bisa menginjili mereka ya. Oke, bahkan juga di kalangan Kristen pun dari mereka ada juga yang sudah meninggalkan Tuhan, sudah mualaf. Nah, itu juga perlu diinjili. Saya ketemu dengan seseorang yang memang benar-benar ini pergumulan orang tuanya ya. Dia sudah jadi mualaf, saudaraku. Dan ketemu dengan saya, akhirnya saya bicara kepada dia, saya bilang kamu kembali kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan ingin kamu diselamatkan. Saya bilang, kalau bukan Tuhan, saya ini sudah tinggal nama. Saya sudah mati, tapi saya hidup hari ini anugerah Tuhan. Dan saya bilang, karena bapaknya sakit, sehingga saya bilang, ini yang membuat orang tuamu kepikiran kepada kamu, ya, sehingga salah satu mereka sakit adalah ini. Makanya kamu cobalah kembali kepada Tuhan. Ibunya sudah meninggal, dan tinggal bapaknya, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya cara pertemukan dengan orang-orang demikian, saudaraku. Bahkan ada orang-orang yang sudah mau tinggalkan Yesus, ketemu dengan saya, akhirnya tidak tinggalkan Yesus ya. Dia lebih mencintai Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Ini misinya Tuhan. Mari kita akan lihat yang kedua hasilnya apa, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberitakan Injil. Nah, apa yang dia beritakan Injilnya itu isinya apa, saudaraku?
Injil itu isinya Yesus, bahwa Yesus adalah siapa? Tuhan. Mari kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul 11 ayat 20. Kisah Para Rasul 11 ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa beda orang Yunani dengan orang Yahudi? Kalau orang Yahudi itu dia percaya adanya mujizat. Sementara orang Yunani, dia tidak percaya adanya mujizat, ya. Dia itu pakai logika akal sehat. Sesuatu yang tidak bisa masuk di akal, dia tidak bisa percaya, ya. Saudaraku. Tapi orang Yahudi, sesuatu yang tidak masuk di akal, dia percaya kepada Tuhan. Itu orang Yahudi, saudaraku. Orang Yunani tidak seperti itu. Makanya orang Yunani mereka perlu mendengar Injil. Ini adalah gagasan misinya Tuhan, saudaraku, ya. Saudara, kita akan mendapati ada orang-orang yang memakai logikanya. Dia kalau tidak bisa masuk di akal manusia, akalnya dia tidak mau terima, dia tidak mau percaya. Nah, orang-orang seperti ini ada di sekeliling kita. Makanya kita berdoa, betul urapi kita pada saat kita berbicara, ada kuasa Tuhan yang menjamah mereka. Katakan amin, ya. Makanya Alkitab berkata bahwa orang-orang hikmat dunia pintarnya luar biasa. Tapi kalau dia tidak mengerti kitab suci, Alkitab berkata itu orang bodoh. Saudara, makanya Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Nah, orang-orang yang pakai logika, mereka hanya mengerti suatu tentang sesuatu yang duniawi, sesuatu yang real, sesuatu yang benar-benar masuk di akal, saudaraku. Tapi hal-hal yang berbau mujizat, itu mereka tidak percaya, dan itu adalah kebodohan, ya. Hikmat manusia itu adalah kebodohan bagi Allah. Tetapi saudara kasih Tuhan, pemberitaan Injil, nah itu adalah kebodohan bagi orang dunia. Artinya begini, pemberitaan Injil salib itu adalah satu kebodohan, ya. Orang bilang, ngapain kamu ikut Tuhan, kok susah-susah, soro-soro, pagi-pagi sudah bangun, malam sudah harus tidur, kamu belum tidur. Ngapain waktunya kamu tidur? Tidur. Bodoh kamu, saudara. Itu menurut orang dunia. Ya, Bapak Ibu, kita ikut Tuhan ini kita bayar harga, pikul salib. Itu salib bicara pengorbanan, bicara penderitaan, bicara bagaimana kita melepaskan kesenangan kita demi kita menyenangkan hati Tuhan. Itu bagi orang dunia satu kebodohan, ya, saudaraku. Dan kita semua ini bersyukur sekali kita ada di jalan ini, saudaraku, ya. Kita mau ikut Tuhan meskipun kita pikul salib. Tapi ingat, salib yang kita pikul ini, di balik salib ada kemuliaan, ya. No glory, no cross. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi justru di balik masalah yang sedang kau hadapi, engkau tetap setia iring Tuhan, engkau tetap setia beribadah, engkau tetap setia melayani. Justru di balik masalahmu itu ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Yang percaya lambaikan tangan dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia membuat banyak orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Oh, saya berdoa pagi ini, Bapak Ibu saudara sekalian, siapapun engkau yang hadir pada pagi ini, saya berdoa supaya Tuhan urapi, Tuhan pakai engkau, membuat banyak orang berbalik, banyak orang percaya kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 21. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai kita, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya. Yang dulunya mereka tidak percaya, bahkan belum percaya, sekarang mereka percaya. Dan apa, saudara? Waktu mereka percaya, mereka berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya mereka sudah berbalik meninggalkan Tuhan. Ya, berbalik dari Tuhan itu artinya meninggalkan Tuhan. Tapi setelah mereka percaya, mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka datang pada Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku. Ya, saya berdoa pagi ini kuasa Tuhan memberkati kita sekalian, memampukan kita, membuat kita mengerti gagasan misinya Tuhan seperti ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Ya, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa.
Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu yang setia menjaga, memelihara, memberkati hidup kami di hari lepas hari. Teristimewa Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan memberkati kami di bulan November. Dan di saat yang terindah nih atas kasih-Mu, Engkau telah membawa kami ada di hari pertama di bulan Desember. Dan kami bersyukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami selaku Persekutuan Gereja CLC. Kami sudah duduk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah dinaikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan saat yang terindah ini Tuhan, kami telah disapa oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Bagaimana karya kuasa Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami umat yang percaya kepadamu dengan 3 kebenaran yang telah kami dengar. Kami mengerti cara Tuhan Yesus izinkan penganiayaan itu agar mereka tersebar memberitakan Injil kepada setiap orang teristimewa, kepada orang yang belum mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau untuk diselamatkan, membangun hubungan baik agar terjalin komunikasi yang baik di antara perbedaan ras, mengikuti pergerakan dan arah langkah Tuhan dan tangan Tuhan menyertai hidup. Biarlah 3 kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini menolong kami semua, dan Engkau pakai kami dengan cara Tuhan, pelayanan yang kami akan lakukan. Biarlah kuasa-Mu mengurapi dan memberkati kami supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman yang telah kami dengar di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang setia dan setia, bahkan setia duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam untuk dapat dikabarkan, disampaikan, diberitakan buat kami selaku persekutuan, tapi juga kepada orang lain untuk dilayani dan diselamatkan lewat firman Tuhan yang disampaikan, diberitakan, dikabarkan. Tuhan, berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, berikan umur yang panjang bagi hamba-Mu, perlindungan dan penjagaan Tuhan senantiasa bagi hamba-Mu dalam setiap langkah kehidupannya, dalam pelayanannya, pengurapan kuasa itu turun, mengurapi dan memberkati supaya pelayanan menjadi berkat, membawa banyak jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Terima kasih Bapak Ibu Sinta, ketiga anak terkasih, bahkan keluarga besar. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan baik jasmani maupun rohani. Anak-anak terkasih dalam mencari lapangan pekerjaan ataupun dalam bangku pendidikan, Bapak berkati supaya mereka berhasil. Karena Tuhan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah sekali dari kota Jayapura, Papua. Memberkati Bu Weli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, di mana pada pagi hari ini kita boleh menerima berkat firman Tuhan yang baru kembali dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana Tuhan memberikan misi Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita untuk mengerti caranya Tuhan, bahkan mengizinkan penganiayaan ada di dalam kehidupan kita, bahkan di sekeliling kita, supaya berita penginjilan itu dapat dirasakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Bahkan untuk misinya Tuhan Yesus, kita membangun hubungan baik, terjalin komunikasi yang baik di antara perbedaan antara kita sesama umat
manusia di dunia ini. Akan kita mengikuti pergerakan arah langkah Tuhan yang akan memimpin perjalanan kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Bapak Ibu, terima kasih Pastor John Sarbunan yang kita membagikan firman Tuhan yang baru supaya misi-misi Tuhan ini benar-benar kita terima dan kita lakukan di dalam bagian kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Satu hal, biarlah misi Tuhan itu benar-benar tergenapi di dalam kehidupan kita. Nama Tuhan Yesus tinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Pastor John Sarbunan. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan. Demikian saya mengucapkan terima kasih kepada Oma Rosalin yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin bersama Opa Bruri yang ada di Jerman. Demikian juga kepada Ibu Indriani. Terima kasih Ibu Indriani yang sudah tadi doa pembuka untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Indriani bersama keluarga besarnya di Sidoarjo. Demikian juga dengan Ibu Weli Hukubun yang dari Papua yang sudah mendoakan akan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli Hukubun sama keluarga besar yang ada di Papua. Amin. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, itu dua prophetic. Mari kita sama-sama kita deklarasikan dua prophetic bagi bangsa negara dan bagi gereja CLC. Dua prophetic pertama bagi bangsa negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Topik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan, ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa prophetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John Sarbunan. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, itu pengumuman gereja CLCC akan disampaikan oleh Opa Bruri Tikoalu dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Opa Bruri. Ya, terima kasih Shalom. Pak Lukas. Sama Opa. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC, persembahkanku bagi Tuhan Yesus,
Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813069299 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada semua jemaat gereja, CLCC harap mendengarkan dan mempelajari lirik kata-kata lagu 1000 Lilin mulai dari sekarang. Lagu tersebut dikirim ke grup CLCC Zoom dalam bentuk video. Semua harap rajin mendengarkan dan berlatih sampai hari beribadah Natal CLCC tiba. Kami mengundang Bapak dan Ibu hadir dalam ibadah Natal CLCC Sabtu pagi 2023 yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, _MB68, Pondok Chandra Indra. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu dan siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya. Komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Desember 2023, Pastor John Sarpunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara dan saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh orang tua kita semua, yaitu Bapak Bruri dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Ya. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti memang direncanakan lagu itu tadi 1000 Lilin, tapi nanti kita siapkan satu lagu lagi, Feliz Navidad ya. Kita nyanyi, saya sudah kirim ke grup ya. Tolong itu berlatih. Ya, oke. Nanti Ibu Lea nanti nyanyikan lagu Oh Holy Night ya. Jadi supaya suasana Natal bisa terasa. Oke, demikianlah Bapak Ibu, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Terima kasih Pastor John. Juga terima kasih pada Bapak Bruri yang sudah
menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin. Ya, amin. Ya, terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau menuliskan doa-doa untuk Bapak Ibu sekalian yang sakit atau berat atau ada apa, bisa menuliskan melalui di depan kolom chat kita pada pagi hari ini, dan nanti sebelum doa berkat akan didoakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan para kita semua jemaat-jemaatnya. Terima kasih. Dan sekali lagi kita pertama mengucapkan syukur terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita pada ibadah pagi hari ini kita percaya semua sudah berjalan dengan baik, dan kita imani yakin percaya bahwa hadirat Tuhan hadir ada di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita imani yakin percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah Tuhan Yesus berikan kekuatan, jadi Tuhan Yesus sudah berikan kesembuhan, yang mengalami jalan buntu Tuhan Yesus sudah berikan jalan, membukakan pintu jalan keluar buat kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih kepada Opa Bruri sekali lagi yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin yang ada di Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Ibu Idriani, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Idriani bersama keluarga besar yang ada di Sidoarjo. Ibu Weli, terima kasih. Buat keluarga di Papua, salam buat keluarga semua yang ada di Papua. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli. Terima kasih Pak Lukas. Ya, dan juga kepada Bapak Mauricio yang ada di Sidoarjo juga. Tuhan Yesus memberkati atas kehadirannya ibadah pada hari ini. Salam buat keluarga semua yang ada di sana. Juga kepada Ade Sandy, James, Johan, Ibu Sinta. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama Pak Mauricio. Oke. Hai, Bu Johan, Ade Sidi, Ade James, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga pada Pastor John Sarbunan. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan. Dan kita tiba saatnya akan menerima berkat oleh hambanya Pastor John Sarbunan dan mendoakan bagi kita semua yang sedang mengalami sakit atau beban berat. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Mari, silakan Pastor John. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya berdoa untuk kita semua, saudaraku, kita akan menyanyikan lagu ini ya, Feliz Navidad, supaya ini untuk membantu kita untuk menambah kita bisa mengerti akan lagu ini. Lagu ini memang sudah lama, tapi kita akan belajar saja supaya untuk kita bisa memahaminya ya dengan baik. Haleluya. Oke, ini jadi lirik lagunya demikian. Ada beberapa versi ya. Nah, ini dia irama samba. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oh, felicidad. Merry Christmas. I want to Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. Bottom of my heart. Oh, so Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. Of my heart. It's Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Also, I know felicidad.
you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh my heart, wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. My heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oh, felicidad. Feliz Navidad. Oke, Bapak Ibu, ya itu lagunya demikian ya. Sebagai gambaran buat kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Lukas, Oma Nana dan juga adik Kesia yang ada di Sidoarjo. Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Berikan perlindungan, kekuatan, kesehatan bagi Oma Nana juga di usia yang bertambah suntuk. Terima kasih Tuhan, biarlah kebaikan, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu atasnya di hari usia yang bertambah suntuk ini. Tuhan tolong Pak Lukas dalam setiap karir, pekerjaan, Tuhan buat berhasil, beruntung, bertambah-tambah. Tuhan buat semuanya mengalami kemajuan yang luar biasa. Untuk adik Kesia Temi, Tuhan berikan masa depan penuh harapan setelah di wisuda nanti. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, percaya Tuhan merancangkan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Tuhan memberkati orang tua terkasih kami, Bapak Bruri, Tuhan dan Ibu Rosalin yang sebentar lagi akan beristirahat. Berikan mereka tidur yang nyenyak, dalam damai surgawi, ketenangan batin. Tuhan, dalam nama Yesus kami doakan semua anak mantu, cucu di Jerman, sertai sembuhkan Ibu Sarah. Tuhan tolong Pak Sony dan keluarga, Ibu Shirley dan keluarga, juga Ibu Sarah dan keluarga. Tuhan tolong Bu Shirley akan menikah untuk tahun depan, semua dipersiapkan dengan baik. Dan Pak Bruri, Ibu Rosalin juga akan datang tahun depan di Indonesia. Tuhan lancarkan, mudahkan semua jalannya di dalam nama Yesus. Terima kasih kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan sempurna bagi orang tua terkasih kami, Pak Bruli dan Bu Rosalin. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang membuat mereka selalu berbahagia di bumi sampai di sorga. Terima kasih Tuhan menyediakan semua yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Tuhan cukupi segala sesuatunya. Dalam nama Yesus, jadikan mereka menjadi alat Tuhan, menjadi gagasan misinya Tuhan. Semua yang hadir di pagi hari menjadi alatnya Tuhan, gagasan misinya Tuhan. Tuhan memberkati juga Ibu Indriani, Ibu Weli Hukubun, juga Tuhan Pak Mauricio, juga Ibu Sinta, dan semua anak-anak. Yohan Sini James memberkati semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan terima kasih, sembuhkan Ibu Weli Hukubun, sembuhkan juga Ibu Indriani, dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan Pak Morris, juga kakaknya Pak Martin, sembuhkan dan berkati pekerjaan mereka. Terima kasih, aku percaya kasih anugerah Allah mengalir dengan limpahnya dalam hidup mereka. Terima kasih, Tuhan berkati anak cucu keturunannya. Kami doakan juga untuk Christian, menantu dari Ibu Indriani, yang akan menikah dengan putrinya Tuhan tahun depan. Kami percaya semua dipersiapkan dengan baik. Tuhan sudah sembuhkan Christian dan kesehatannya makin pulih, makin baik, dan mengalami kemajuan yang luar biasa. Tuhan sembuhkan juga Male, sembuhkan juga mamanya yang ada di Lasem. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan Riko, kembalikan Riko ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Haleluya Tuhan. Kami doakan Pak Darmawan, persiapan pernikahan dia besok pada tanggal 2. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Untuk saudara Roli dan juga Gita akan menikah pada hari, Tuhan, Minggu pada tanggal 3 Desember. Tuhan sertai semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami berdoa supaya semua jalannya acara ini semua Tuhan yang tuntun. Terima kasih Bapa, dan aku percaya ada misi Tuhan di situ. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Berkati kebaktian pagi ini, berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dan terkhusus untuk Tuhan ibadah perayaan Natal yang akan diadakan tanggal 9 di tempat Ibu Linda Effendi. Tuhan sembuhkan Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan kesehatannya, pulihkan keuangan
keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya dalam nama Yesus. Berkati suaminya Kok Fendi dan juga semua anak mantu cucu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, teman-teman yang tidak bisa hadir pagi ini oleh karena kesehatan terganggu. Tuhan sembuhkan Bu Joy, sembuhkan teman-teman yang lain, dan kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja di hari ini. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, diberkatilah juga kesehatanmu, diberkatilah pendidikan sekolah anak-anakmu, anak cucumu, semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan diberkati juga pelayananmu. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, semua yang hadir pada pagi ini, semua berjalan di dalam misinya Tuhan, berjalan di dalam kuasa supranatural. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, mari sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Tuhan berkati Pak Morris, sampai kita ketemu lagi ya. Tuhan berkati Ya. Pak Beli, Bro Salim. Selamat Terima kasih Pak malam. John, Tuhan Ya, berkati Tuhan berkati Bu Bu Beli, Bu Indriani, Indriani, Pak Lukas, terima kasih buat Sinta, pelayanannya. Pak Tuhan berkati Bu Penghijau, Heli. Bu Ya. Willy, Pak Lukas. Johan, Cindy, dan James. Ya, terima kasih teman-teman semua. Bu Beli, God Bro bless Salim, you Bu Indriani, all. Tuhan berkati ya. Bu Indriani. Pak Oke. Morris. Ya, Ya, Tuhan kami berkati ketemu Bu semuanya. Indriani. Ya, Shalom. Ya, shalom terima semuanya. kasih. God bless you all. ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.